Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah, diberi hidayah sehingga kita masih bisa menyimak video kajian kitab Safinatun Najat melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Program pembelajaran virtual di Ma'had Al-Madinatul Fadilah. Sekarang Anda bisa lihat di bukunya masing-masing di rumah bagi yang punya buku, atau yang tidak punya buku di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk membaca. Anda bisa lihat di layar yang ada di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat yang ada di layar, ya. Di sini ada santri, tolong dibacakan. Saya tidak membaca tidak berarti saya hafal, ya. Tetapi ada yang membacakan di sekitar kita. Hanya goib, tidak kelihatan ini, ya, santrinya. Silakan. Faslun. Pasal. Ini satu pasal. Apa? Yusannu raf'ul yadaini fi arba'atin. Arba'atin ya? Iya. Oh, jadi gini kali dibacanya. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Nah, sampai di situ ya. Yusannu disunatkan. Sanna yusannu, ya. Sana yasunu. Kalau sana artinya sunat. Yasunu sunat. Kalau yusannu disunatkan. Yusannu disunatkan. Apa yang disunatkan? Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ya. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Fi arba'ati mawadi'a. Fi itu huruf pi itu menjarkan. Arba'ati, nah itu dijarkan oleh fi. Mawadi'a itu isim ghair munsharif. Ya, tidak mawadi'i. Karena apa? Ini isim ghair munsharif. Mawadi'a. Tempat, ya, mang pirang-pirang tempat, ya, atau banyak tempat gitu. Ya, itu orang menyebutnya takbir intikal, ya, takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lain. Ya, mengangkat kedua tangan itu disunatkan pada 4 tempat, ya. Allah, gini kan? Ya, mengangkat 2 tangan ini. Nah, 4 tempat itu apa? Coba yang pertama. Pertama, inda takbiratil ihrami. Inda ketika takbiratil ihrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Kalau mau sholat kita berdiri tegak menghadap kiblat lalu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Yang pertama, inda takbiratil ihram. Ketika takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Haram apa? Haram makan, ya, masa sedang sholat makan. Haram berbicara, ya, sedang sholat setelah baca Fatihah ngomong, yang ngedumel, ya. Seperti salah seorang santri yang ada di sini, ya, suka ngedumel, ya. Itu nggak boleh kalau sedang sholat, ya. Mengharamkan, haram makan, haram berbicara, bergerak, ya.
Ini juga suka gerak-gerak ya karena suka lagu India gitu. Sedang sholat joget gitu. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Tidak ada udzur syar'i. Kecuali kalau sedang sholat ada yang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus saja assalamualaikum. Kita membaca keras Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Kok malah terus assalamualaikum, assalamualaikum ya? Nah, nggak apa-apa gerak, sholat, buka dulu pintu, dilanjutkan, ya, sholatnya. Tapi jangan ngomong. Gitu. Yang pertama, inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa indar ruku'i, tatkala ruku. Akan ruku, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, mau ruku kan? Ya, itu takbir yang kedua. Wa indar ruku'i. Yang kedua pada waktu ruku, ya. Yang keberapa sekarang? Ketiga. Wa indal i'tidali, setelah ruku, ya, subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi. Bagi yang tidak pakai hamdihi ya. Ya, kemudian berdiri sami Allahu liman hamidah, yaitu mengangkat tangan lagi. Sami Allah ya. Liman hamidah. Nah, itu mengangkat tangan. Wa indal i'tidali, dan tatkala i'tidal. Terus wa indal qiyami, dan tatkala berdiri minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal, ya. Segitu ya. Nah, jadi saudara, ada 4 kita waktu untuk mengangkat tangan. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kedua, tatkala kita ruku. Ketiga, ketika i'tidal. Keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu tangan diangkat, ya, raf'ul yadaini. Ya, yusannu, itu disunatkan. Ya, kalau disunatkan artinya kalau tidak pun tidak apa-apa, tidak wajib, ya. Tidak apa-apa. Kan ada yang tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tiba-tiba ruku. Ini kapan takbiratul ihramnya? Kita tidak tahu. Ada nih mazhab, salah satu mazhab dari 4 mazhab itu tidak mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, ya. Sekarang Anda lihat lagi faslun. Faslun itu satu pasal, ya. Coba dibaca. Faslun, satu pasal. Surutus sujudi, syarat-syarat sujud, sab'atun, ada 7. Diulang, ya. Surutus sujudi, lihat di layar. Syarat-syarat sujud, sab'atun, ada 7. Ya. Iya. Ayyas juda ala sab'ati a'doin. Pertama, ayyas juda, hendaklah dia bersujud ala sab'ati a'doin, atas 7 anggota badan. 7 itu mana? Ya, pertama telapak tangan 2 nih, ya. Ya, kiri kanan berarti 2. Yang kedua lutut. Ya. Lutut ada berapa? 2, bagi yang lututnya 2. Ya, ada yang yang punya kakinya cuma 1. Ya, pokoknya pahalanya sama 2. Kemudian jadi 4 ya. Lalu yang ketiga yaitu jari-jari kaki kiri kanan, ya, batinnya atau batinnya ya? Jari-jari yang bagian bawah itu, ya, berarti sudah 6. Yang ketujuhnya yaitu jabhatun, kening, ya.
Dan Nabi berisyarat juga sama hidung ya. Jadi ketika sujud lihat nih, kening dengan hidung itu ikut sujud ya. Makanya karpetnya harus bersih supaya tidak ada bakteri yang masuk ke dalam hidung. Sab'ati a'doin ayas juda, diulang. Yang pertama ayas juda, hendaklah dia bersujud ala sab'ati a'doin, atas 7 a'do, anggota badan. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua wa an yakuna, dan hendaklah jabahatuhu, wa an yakuna wa an takuna, wa an yakuna jabhatuhu maksyupatan. Maksyupatan itu terbuka. Wa ayyakuna, dan hendaklah, seharusnya antakuna mungkin ya, tapi nggak apa-apa lah, ikuti aja ya. Karena apa? Jabhatun itu kan mu'annas itu. Jadi kalau mu'annas fiilnya itu wa antakuna, tapi di teksnya pakai ya, ya ikuti aja lah. Wa an yakuna, dan hendaknya ada ya jabhatuhu, keningnya ya, maksyupatan itu dibuka atau terbuka. Keningnya terbuka, enggak gini nih. Ya keningnya begini nih. Ini kan tertutup. Ya. Nah, harusnya terbuka gitu. Jadi si keningnya itu menyentuh tempat sujud. Ya. Nah, itu walaupun di kalangan ulama ada sebuah hadis yang mereka kutip dari Nailul Autor yang mengatakan bahwa ada sahabat yang sujud si keningnya itu ada rambut yang terurai. Nah, lalu sahabat itu ya benar-benerin rambut aja gitu. Lalu Nabi menegurnya. Biarkan, kata Nabi, ya. Tidak harus dibenerin, biar terurai gitu. Nah, lalu yang kedua, ada juga sahabat yang sholat memakai topi, kemudian si topinya itu menutupi keningnya pada waktu sujud. Itu juga tidak apa-apa ya. Tapi yang diutamakan adalah ayakuna jabhatahu. Yang kedua, pada waktu sujud itu ayakuna, hendaklah jabhatahu, jabhatuhu. Jabhatuhu itu keningnya, maksyupatan itu terbuka ya, atau dibuka, tidak boleh ditutup. Sengaja pakai bengker atau pakai apa namanya kalau mahasiswa demo itu apa namanya? Ya pakai udeng. Ya, itu enggak harus begitulah ya. Tapi kalau enggak sengaja ya itu tidak apa-apa, tidak perlu terus dibener-benerin rambutnya itu. Nah, lalu yang ketiga, watahamulu birosihi, watahamulu, dan menopang. Oh, masih yang tadi mungkin ya. Watahamulu, dan yang ketiga ya. Yang ketiga watahamulu, dan menopang, memikul birosihi, kepalanya. Jadi si keningnya itu menopang kepalanya gitu. Birosihi, kepalanya pada waktu sujud itu, yaitu yang ketiga. Iya. Ya, yang keempat wa adamu al-huwiyyi, dan tidak adanya apa tadi al-huwiyyi itu ya? Al-huwiyyi tidak adanya turun, al-huwiyyi turun, li goirihi, ya kepada selain sujud, li goirihi karena lain sujud atau bukan sujud. Kan ada orang yang turunnya bukan untuk sujud ya, tapi turunnya itu karena kepalanya sakit ya. Kepalanya pening, kepalanya pusing, lalu dia merobohkan badannya, kemudian si keningnya menopang kepalanya ya karena pusing. Nah,
Jadi kalau karena pusing itu tidak termasuk sujud gitu. Jadi yang keempatnya itu wa adamul huwiyyi, tidak adanya turun apanya itu kepalanya ligoirihi, karena selain sujud gitu. Jadi turunnya itu karena sujud, sengaja sujud, itu yang keempat ya. Lalu yang kelima wa an la yasjuda, hendaklah tidak bersujud ala syai'in, kepada sesuatu. Diulangi, ala yasjuda, apa ala yasjuda? Hendaklah jangan bersujud atau tidak bersujud ala syai'in, kepada sesuatu yataharraku, yang bergerak, ya apa? Biharokatihi, dengan geraknya. Ya, misalnya tempat sujudnya apa, balon ya. Lalu dengan sujud, lalu balon itu jadi bergerak, bergeser. Jadi enggak khusyuk sholatnya. Karena apa? Barang yang dijadikan tempat sujud itu menjadi bergerak. Atau misalnya pakai anduk ya. Lalu karena kita sujud, anduknya itu bergerak ya, menutupi tempat sujud. Nah, itu tidak boleh sujud di tempat seperti itu. Coba diulangi, wa adamu ala apa tadi yang ke wa alla yasjuda, hendaklah tidak bersujud ala syai'in, kepada sesuatu yataharraku, yang bergerak, biharokatihi, dengan geraknya. Itu tadi ya, sujudnya pakai anduk ya, digantung ke sini. Jadi nanti supaya sujud, kita sujud. Nah, bergerak anduk itu karena kita sujud gitu. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi sujudnya itu harus di tempat yang adanya, bukan karena adanya gerakan sujud. Jadi sudah ada sebelumnya. Di karpet misalnya, atau di sajadah misalnya. Nah, dia tidak bergerak karena ikut gerakan kita. Ya, itu seperti itu. Wa alla yasjudu, wa alla yasjuda, hendaklah tidak bersujud ala syai'in, kepada sesuatu yataharraku, yang bergerak, biharokatihi, dengan gerakan sujud. Itu yang keberapa itu? Kelima. Sekarang yang keenam. Wartifa'u asapilihi, dan mengangkat bokongnya, ala a'alihi, di atas kepalanya. Wartifa'u asapilihi, dan mengangkat bokong teh bujur ala alihi, di atas kepalanya. Jangan sampai sujud tapi kepalanya lebih atas daripada bokongnya ya. Nah, maka dalam sujud itu irtifa'u asapilihi, yaitu meninggikan bokong ya, ala alihi, di atas kepalanya. Karena kepala kan ke lantai, kemudian bokongnya harus lebih atas, si belakang itu, daripada kepalanya. Jangan sampai sejajar. Ya, kalau sejajar mah itu bukan sujud namanya. Jadi sujud itu si bokong ada di atas kepala, lebih tinggi daripada kepala. Itu yang ke-6. Sekarang yang terakhir, yang ke-7, wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah fihi. Tuma'ninah itu tenang, jadi enggak gurung gusuh, orang enggerusu ya, kata orang Jawa itu. Jadi sujudnya lama ya, ada kesempatan untuk membaca subhana rabbiyal a'la gitu ya. Sudah ya. Sekarang khotimatun, penutup. Mungkin seharusnya mungkin bukan khotimatun ya, tanbih. Tanbih itu peringatan. Karena apa? Karena di bawahnya masih ada. Masih bab sujud juga. Sujud atau apa ya? Atau mungkin sudah habis sujud, berarti betul khotimah ya. Coba.
Coba lihat di layar, a'dha'us sujudi, anggota sujud, sab'atun itu ada 7. Sab'atun ada 7. Al-jabhatu pertama, jabhatu itu apa tadi? Kening, ya, kening nih. Al-jabhatu, kening. Wabutunu apa? Wabutunu apa? Wabutunu apa? Lanjutin. Wabutunul kafaini. Wabutunul kafaini dan telapak 2 tangan. Nih, katanya nggak boleh ya di sosial media menampakkan ini nih. Ini butunul kafaini ya. Telapak kedua tangan. Sudah berapa ya? Sudah 3. Waruk batani lutut. Ya, saya nggak mau memperlihatkan lutut karena di lutut saya ada bekas sujud atau apa ya? Ya, yang gatal-gatal itu. Yang jelas bukan bekas sujud. Waruk batani dan 2 lutut. Nah, berarti sudah berapa? Sudah 5 ya. Wabutunu asyobi'i rijlaini. Wabutun dan telapak, wabutunu asobi'i jari-jari, rijlaini 2 kaki. Sudah berapa? Sudah 7 ya. Nah, saudara, sudah selesai semuanya. Anda tinggal mengulang-ulang. Yang tidak paham, silakan Anda sampaikan pertanyaan melalui akun YouTube di kolom apa? Komentar ya, di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan kalian akan saya jawab ketika membuat konten YouTube berikutnya ya. Tapi segera ya. Anda boleh men-share video ini sebanyak-banyaknya sebagai bentuk pengajaran ya, sama ibadahnya nanti sama saya. Atau mungkin Anda lebih banyak karena banyak men-share kepada teman-teman saudara. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.